Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ST Nur Aisyah, mahasiswa Prodi D4 Kearsipan. Kali ini saya akan mewawancari Bapak Saiful Anam dengan tema eksplorasi sejarah dan tradisi lisan makam Pangeran Mandaraga. Sebelum saya lanjut bertanya, Bapak izinkan menandatangani berita acara. Ini Bapak. Toilet. Baik, kita lanjut ya Bapak. Bagaimana asal-usul berdirinya Pangeran Mandaraga, Bapak? Mandaraga itu sebenarnya dari dulu itu Piturut Mandaraga sebenarnya. Katanya seperti itu. Anak dari saudaranya Arya Wiraraja. Nah, jadi dulu kan ini Arya Wiraraja itu lari dari Majapahit langsung ke Sumeneb sini. Dia sebagai adipati punya saudara namanya Mandaraga. Di Mandaraga itu sebenarnya ada raja, bukan raja, tapi apa namanya? Saya lupa ya. Oh, ya seperti apa ya? Tempat itu. Tempat pangeran keraton gitu ya. Keraton ya. Sebagai keraton. Jadinya ada bekas-bekasnya keraton sini ada. Keraton Mandaraga. Sekarang karena sudah makamnya itu ada di sini, sekarang Mandaraga itu sudah menjadi nama dusun. Ya, tapi kalau kapan berdirinya, kapan itu makam itu bisa jadi di situ, ya masih jadi misteri lah. Tapi memang asal usulnya makam Mandaraga ini memang itu asalnya dari Arya Wiraraja yang lari ke Sumeneb. Saudaranya itu punya anak Pangeran Mandaraga, dan juga punya anak juga Pangeran Mandaraga. Pangeran Mandaraga itu masih punya anak, punya keturunan sampai nanti ke Joko Tolo. Seperti itu. Apa saja keunikan pada sejarah berdirinya Pangeran Mandaraga tersebut, Bapak? Dari segi makamnya saja, dari segi panjang makam itu memang beda dengan yang lain. Apa itu bedanya, Bapak? Kalau makam yang lain itu biasanya hanya ya 1,70 m gitu, 1 meter berapa, itu kan biasa orang meninggalkan. Cuma makamnya 1 meter berapa. Tapi kalau makam Mandaraga itu sekitar 6 meter. Sekitar 6 meter. Dari dulu, dari semenjak saya tahu dia lahir lah, memang seperti itu. Tidak pernah merubah. Tidak pernah merubah. Makamnya itu panjang. Ya nggak tahu kenapa panjang. Saya nggak tahu juga. Terus juga ada ya gimana ya? Memang ada sana letak letak itu letak kayu istilahnya ada di sebelah utaranya itu pas di makam itu ada kayu. Kayu itu mulai dulu sejak saya lahir, dan saya tanyakan juga ke tetangga saya, ke yang bengesepuh saya, itu ada dan tidak pernah bos roboh itu enggak. Maka kayu itu enggak roboh juga, enggak ya kering biasa, tapi kalau bahasa Maduranya itu tak wucok lah. Nah, biasanya kayu itu semakin lama kan wucok. Dimakan rayap, Bapak. Dimakan rayap, tapi enggak itu. Kayu itu tetap ada sampai sekarang. Dan sampai sekarang alhamdulillah memang masih ada orang yang berziarah. Ya, ya kalau daerah sini lah biasa namanya juga dekat ya. Yang berziarah itu memang yang dari jauh. Yang dari jauh. Memang yang nggak tahu juga yang diminta itu apa. Ya mungkin sebatas apa ya? Ya ziarah gitu, itu aja lah. Sebenarnya itulah keunikannya, mungkin itu aja. Apakah ada mitos atau cerita mistis di balik berdirinya Pangeran Mandaraga ini, Bapak? Kalau mitos ini kan sudah apa ya? Kalau sekarang ini namanya mitos. Ya apa ya? Ya buat mungkin numpang cari togel. Mungkin enggak lah, enggak seperti itu. Bapak untuk kedepannya Pangeran Mandaraga ini berkembang atau gimana, Bapak? Gini sebenarnya, di desa ini memang tidak ada budayawan untuk menulis sejarah ini. Tidak ada yang menulis pasti buku tentang seperti ini perjalanan Pangeran Mandaraga di sini itu.
belum saya temukan. Cuma ada sih silsilah dari Pangeran Mandaraga punya anak di Pangeran Bukabu, terus Pangeran Berekung, itu memang ada. Tetapi silsilah perjalanan dari Arya Wiraraja sampai keturunan Joko Tole, sampai ya makamnya, terus Pangeran Bukabu itu keturunannya siapa, kalau silsilahnya ada, tapi cerita lengkap tentang sejarah ini kan belum terbentuk. Jadinya permohonan kami, kalau memang ada adik-adik mahasiswa juga ingin meneliti tentang ada jurusan sejarah, ya bisalah mencoba menulis tentang sejarah Pangeran Bandaraya supaya sejarah-sejarah itu ya tidak hilang begitu saja. Itu aja sebenarnya. Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk saya wawancarai. Semoga apa yang Bapak kisahkan bermanfaat bagi para kami generasi muda berikutnya. Demikianlah wawancara kita kali ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.